Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Feni dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin, mahasiswi akuntansi paralel angkatan 2020 dengan NPM 20.0102.0036 dan juga rekan saya yang bernama Hifari Yusuf Adrian, NPM 19.0102.003. Nah, sebelum masuk ke materinya, yang pertama kita harus mengetahui perbedaan dulu antara penyusunan laporan keuangan di akuntansi konvensional dan juga akuntansi syariah. Pada penyusunan laporan keuangan di akuntansi konvensional itu didasarkan pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang biasa disingkat KDPPLK. Sedangkan di laporan keuangan syariah itu pedomannya berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS. Yang kedua, di akuntansi konvensional itu berdasarkan PSAK nomor 1 sampai 58. Sedangkan syariah itu berdasarkan PSAK syariah nomor 101 sampai 109. Yang ketiga, pedoman yang ketiga yaitu jika akuntansi konvensional itu pedomannya berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah atau PAPI. Dan yang ketiga, di akuntansi syariah itu PSAK 59 mengenai akuntansi perbankan syariah, dan juga yang terakhir dalam menyusun laporan keuangan syariah itu didasarkan pada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam laporan keuangan syariah. Ada 8 macam laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana investasi terikat, yang keenam laporan sumber dan penggunaan ZIS atau zakat, infak, dan juga sedekah, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan QIH atau Qardul Hasan, dan laporan keuangan syariah yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya untuk pengguna laporan keuangannya sendiri, untuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas itu digunakan oleh investor dan juga manajer investasi. Untuk laporan perubahan investasi terikat, biasanya digunakan sebagai agen atau manajer investasi. Sedangkan laporan sumber dana dan penggunaan ZIS, juga laporan sumber dana dan penggunaan Qardul Hasan, itu biasanya digunakan oleh pihak-pihak pemegang amanah atau fungsi sosial. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada neraca. Pada dasarnya sama dengan laporan keuangan umum, kecuali pada sisi pasifannya ditambah dengan investasi tidak terikat. Apa itu investasi tidak terikat? Investasi tidak terikat adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah tertentu. Nah, dana investasi tidak terikat dengan kriteria di bawah bank dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, memiliki hak untuk menggunakan, menginvestasikan, dan juga mencampur dana. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah. Dan yang ketiga, tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terdapat kerugian. Untuk persamaan akuntansinya, untuk aktiva pada laporan keuangan umum itu hanya terdiri dari kewajiban dan ditambah dengan modal. Namun, jika di laporan keuangan syariah, itu aktifannya kewajiban ditambah dengan investasi tidak terikat baru ditambah dengan modal.
Ini adalah komponen-komponen dalam neraca. Untuk aktifannya bisa dilihat di bagian sini, terdapat kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan sebagainya. Untuk kewajiban, terdiri dari kewajiban segera, simpanan, yang meliputi giro dan tabungan wadiah, kewajiban lain, kewajiban pada bank, dan untuk investasi tidak terikat meliputi ITT bukan bank, tabungan dan deposito mudharabah, dan juga ITT bank yang meliputi tabungan dan deposito mudharabah. Dan yang keempat, ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal yang disetor, tambahan modal yang disetor, dan juga saldo laba rugi. Laporan keuangan syariah yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu pada dasarnya sama dengan unsur laporan laba rugi yang berlaku umum. Hanya saja ditambah dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Bagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik dana atas hasil investasi selama periode laporan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya maupun pendapatan. Penyajian dalam laporan laba rugi mencangkup namun tidak terbatas pada pos pendapatan dan beban berikut. Yang pertama, pendapatan dari sewa, pendapatan dari operasi utama yang meliputi pendapatan margin mudharabah, pendapatan bersih salam paralel, dan juga pendapatan bersih istisna paralel. Yang ketiga yaitu pendapatan dari bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah. Dan yang keempat, pendapatan operasi utama lainnya. Ini adalah perbedaan laporan laba rugi antara akuntansi keuangan syariah dan juga konvensional. Pendapatan operasi utamanya meliputi seperti yang di slide sebelumnya, yaitu pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT meliputi pendapatan operasi lainnya, beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi, beban non-operasi, zakat, dan juga pajak. Sedangkan di akuntansi keuangan konvensional itu pendapatan bunga dan komisi, bebannya meliputi beban provisi dan komisi, keuntungan atau kerugian penjualan efek, dan sebagainya. Slide ini menunjukkan contoh laporan laba rugi dalam suatu entitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Gifari. Saya di sini Gifari Yusuf Adrian akan melanjutkan materi dari penjelasan Mbak Yasmin, yaitu mengenai macam-macam laporan keuangan syariah. Yang nomor 3 itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri itu disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dan PSAK nomor 31 tentang akuntansi keuangan. Yang keempat, kemudian itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu disajikan sesuai dengan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kemudian itu ada laporan perubahan modal, di mana di sini terdapat uraian modal disetor unit moneter, cadangan unit moneter yang sah, unit moneter umum, laba ditahan, dan total, di mana ada saldo per tahun, emisi saham, pendapatan neto, keuntungan dibagikan, transfer ke cadangan, neraca per tahun, pendapatan neto, keuntungan dibagikan, transfer ke cadangan, dan saldo per tahun. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Di tabel 4.4 di mana terdapat uraian catatan unit moneter dan unit moneter per tahun di sebelah kredit dan debit. Arus kas dari operasi, di sini terdapat di uraian itu ada arus kas dari operasi, pendapatan neto, penyesuaian terhadap pendapatan neto, kas neto dari kegiatan operasional, depresiasi, provisi rekening ragu-ragu, provisi untuk zakat, provisi untuk pajak, zakat yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan, keuntungan dari rekening investasi tidak terbatas, keuntungan dari penjualan aktiva tetap, depresiasi dari aktiva yang disewakan, provisi untuk penurunan nilai investasi pada surat-surat berharga, piutang ragu-ragu atau bold debt, dan pembelian aktiva tetap, arus kas neto dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi, penjualan real estate yang disewakan, pembelian real estate yang disewakan, penjualan real estate, investasi pada surat-surat berharga,
kenaikan pada investasi mudharabah, penjualan persediaan, penjualan istisna, kenaikan kredit neto pada piutang, arus kas neto dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan keuangan, kenaikan neto pada rekening investasi tidak terbatas, kenaikan neto pada rekening koran, dividen yang dibayarkan, kenaikan pada saldo kredit dan biaya-biaya, penurunan pada biaya yang dikeluarkan atau accrued expense, kenaikan pada saham minoritas, penurunan pada aktiva lain, penurunan arus kas dari kegiatan pembiayaan, kenaikan atau penurunan uang kas dan setara kas dan setara kas pada awal tahun, dan kas dan setara kas pada akhir tahun. Kemudian, macam-macam laporan keuangan syariah nomor 5 yaitu laporan perubahan dana investasi terikat. Di mana laporan perubahan dana investasi terikat ini itu memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Di mana komponennya itu terdiri dari saldo awal dana investasi terikat, jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi, dana investasi yang diterima dan diterbitkan, penarikan atau pembelian kembali unit investasi, keuntungan atau kerugian dana investasi, bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi, beban administrasi dan beban tidak langsung, saldo akhir investasi terikat, dan jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan per unit. Di mana laporan perubahan dana investasi terikat ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Kemudian, investasi terikat ini bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi, dan bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut. Bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Investasi terikat sendiri itu dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank sebagai pengelola dan dana maupun sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Kemudian, ini ada laporan sumber dana penggunaan dana zakat, infak, dan sodako. Di mana di sini terdapat contoh laporan sumber dana penyaluran dana zakat pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. PT Bank Syariah Mandiri. Di mana di sini terdapat sumber dana zakat dari bank tahun 2012 sebesar 28.131.606.000 rupiah, 606.226 rupiah, dan tahun 2011 sebesar 19.177.801.129 rupiah. Kemudian zakat dari nasabah dan umum sebesar 2.869.078.669 rupiah. Kemudian tahun 2011 sebesar 1.032.212.149 rupiah. Kemudian zakat dari pegawai bank tahun 2012 sebesar 6.280.860.321 rupiah. Kemudian tahun 2011 sebesar 4.730.229.190 rupiah. Kemudian jumlah sumber dana zakat tahun 2012 sebesar 37.281.545.216 rupiah, dan 2011 sebesar 24.941.305.468 rupiah. Kemudian penyaluran dana zakat disalurkan melalui Lasnas BSM tahun 2012 sebesar 36.595.658.010 rupiah.
debitan tahun 2011 sebesar 392.800. Kemudian jumlah penggunaan dana zakat di mana 2012 sebesar 36.559.658.010 rupiah. Kemudian tahun 2011 sebesar 392.800. Dan keuntungan selisih kurs bersih tahun 2012 sebesar 632.899 rupiah dan tahun 2011 sebesar 252.632 rupiah. Kenaikan dana zakat tahun 2012 sebesar 686.520.105 rupiah dan tahun 2011 sebesar 24.941.165.300 rupiah. Saldo awal dana zakat tahun 2012 sebesar 47.925.839.015 rupiah dan tahun 2011 sebesar 22.984.673.715 rupiah dan saldo akhir dana zakat tahun 2012 sebesar 48.612.359.120 rupiah. Kemudian tahun 2011 sebesar 47.925.839.10 rupiah. Dan di sini sumber dana dari zakat, infak, dan sedekah itu berasal dari zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak, dan sedekah. Dan kemudian penggunaan dana, di mana penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah itu untuk miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit utang atau gorim, fakir, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, orang yang berjihad atau fisabilillah, kemudian orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil dan amil. Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak, dan sedekah, saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, dan saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo akhir dana zakat, infak, dan sedekah pada tanggal tertentu. Sumber dana zakat, infak, dan sedekah berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana zakat, infak, dan sedekah yang belum dibagikan pada tanggal tertentu. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Di sini terdapat contoh dari laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, di mana sumber dananya itu terdiri dari infak dan sedekah, denda, sumbangan atau hibah, dan pendapatan non-halal. Dan kemudian penggunaan dananya itu digunakan untuk melakukan pinjaman dan sumbangan atau hibah. Di sini terdapat kenaikan atau penurunan saldo awal dan saldo akhir. Sumber dananya Qardul Hasan itu berasal dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal. Kemudian penggunaan dananya itu Qardul Hasan itu digunakan untuk pinjaman dan sumbangan. Kemudian kenaikan atau penurunan sumber dana Qardul Hasan, saldo awal dana penggunaan dana Qardul Hasan, dan saldo akhir dana penggunaan dana Qardul Hasan. Di mana unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan meliputi sumber penggunaan dana Qardul Hasan selama jangka waktu tertentu dan saldo Qardul Hasan pada tanggal tertentu. Sumber dana Qardul Hasan berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana Qardul Hasan dari luar berasal dari infak dan sedekah dari pemilik nasabah atau pihak lainnya. Penggunaan dana Qardul Hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana Qardul Hasan temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana Qardul Hasan adalah dana Qardul Hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dan kemudian materi selanjutnya itu penyusunan laporan keuangan syariah, di mana penyusunan laporan keuangan syariah itu dimulai dari pembuatan neraca, kemudian membuat jurnal, kemudian membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.